Emang bisa Sir dipisahkan? Bisa. Ya. Ada berbagai macam cara. Kalau kalian masih ingat di lab sebelumnya di 2 minggu lalu kita masih ingat percobaannya ngapain? Masih ingat nggak sama saya percobaannya ngapain? Ada yang masih ingat? Atau ada yang mau coba jawab? Masih ingat nggak? Ada besi, ya ada Fe atau ada iron, sama ada sulfur ya kan? Benar nggak? Terus diapain? Kalau yang mixture kemarin cuma diaduk gitu kan? Terus habis itu dipisahkannya pakai apa? Separatinya pakai apa kemarin? Magnet. Masih ya, pakai magnet, betul. Terus siapa yang diangkat sama magnet? Siapa yang ketarik magnet? Si Fe atau si S-nya? Ya, itu salah satu bentuk separating mixture, yaitu magnetic. Jadi kita sudah bahas separating mixture, berarti kita sudah bahas satu. Ya, tapi ada banyak gak, Sir? Ada. Ya, nah, sebelumnya kita coba nonton dulu nih. Ada videonya ternyata ya di sini. Sebelum kita coba praktikum, kita lihat dulu sih kita akan ngapain hari ini. Kan? Nah, kita coba tonton. Kalau suaranya tidak terdengar, mohon info ya. Separation of components of a mixture. Take a china dish containing a mixture of ammonium chloride, sand and salt and heat this over a Bunsen burner. Take a glass funnel. Plug the tip of the funnel using a cotton ball. Cover the china dish with a glass funnel. White fumes evolved from the china dish and rise in the funnel. Remove the funnel from the china dish when the white fumes stop rising. After cooling, remove the solid ammonium chloride sticking on the walls of the glass funnel using a spatula and transfer it to a watch glass. Take a beaker and transfer the mixture from the china dish into it. Pour some distilled water into the mixture in the beaker. Then stir the contents of the beaker using a glass rod. Fix a funnel to a stand and place a filter paper in it and place a beaker under the funnel. Filter the contents of the beaker through a glass rod. Remove the funnel from the stand and transfer the sand particles from the filter paper into a water. I'm so sorry, ternyata koneksi saya bermasalah. Ya. Kepental. Okay, I will share the word. Kuota dulu ya. Kita lanjut lagi nih. Kita lanjut nontonnya tadi sampai di sini. Di sini nih. Nah, jadi kita nanti separating mixernya ada 3 ya. 3 langkah. Jadi kita sudah di langkah pertama. Filter the contents of the beaker through a glass rod. Remove the funnel from the stand and transfer the sand particles from the filter paper into a watch glass using a spatula. Pour the filtrate from the beaker into a china dish. Heat the solution in the china dish strongly by placing it over a burner. Water evaporates and salt is left as a residue in the china dish. Transfer the salt from the china dish into a watch glass using a spatula. Finally, label the 3 components. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada mixture atau ada campuran, kita nggak memisahkannya satu-satu ya. Contohnya gimana sih, Sar? Contohnya gini.
Ini saya kasih contoh aja ya. Jadi kalau misalnya kita punya kopi saset tuh kan, kopi saset biasanya ada gula ya, sama ada kopi ya, bubuk kopi. Terus gimana cara pisahinnya? Kalau misalnya pisahinnya satu-satu kan iseng banget ya, bener nggak sih? Misalnya nih, wah ini yang hitam gula, yang putih, sorry yang putih gula, yang hitam kopi gitu. Kan iseng banget dan itu butuh waktu lama, bener ya? Bener nggak? Sama kayak tadi di sini ya. Di sini kita akan coba ya memisahkan ada. Nah, di sini ada beberapa bahan yang bisa kita pisah ya. Ada di sini komposisinya 3 ya. Ada naftalin, ada sen, ada salt. Ya, naftalin itu kapur barus. Ada yang tahu kapur barus? Kapur barus fungsinya untuk apa? Atau contohnya kayak gimana deh? Ada yang tahu nggak kapur barus itu contohnya yang buat apa gitu? Atau nggak tahu sama sekali? Yang nggak tahu sama sekali resen, yang nggak tahu itu kapur baru saya baru dengar beberapa detik yang lalu ser gitu. Untuk yang ini apa yang buat apa jadi wangi. Ya. Ya, itu juga ya fungsinya itu. Terus juga untuk ngusir-ngusir serangga, bener ya? Untuk ngusir kecoa, untuk ngusir serangga gitu, itu pakai kapur barus. Nah, di sini juga ada banyak banget nih. Ya, selain tadi contoh yang ada di video itu kan amonium chloride, ya. Tapi di sini juga ada kampur atau kamper ya untuk mengganti sama naftalin, kapur barus. Lalu untuk sen ya, sen itu bisa di sini dia bersama soil atau tanah. Ya. Terus selain salt, salt itu dia berganti ya, bergantian dengan sugar atau gula kayak gitu. Dan di sini ada 3 langkah. Kemarin kita sudah bahas tentang magnetik ya. Kalau kemarin magnetik caranya adalah tinggal dekatkan saja magnet ke si Fe dan sulfurnya kayak gitu. Dan akhirnya si Fe yang ketarik. Nah, yang pertama ini adalah sublimation. Nah, sublimation apa sih, Sir? Sublimation itu adalah dia memanfaatkan perubahan sublimation atau dalam bahasa Indonesia itu sublimasi dari kata menyublim. Ya, itu merubah dari solid berubah jadi gas. Kayak gitu. Berubah dari jadi solid ke gas. Terus gimana, Sir? Bisa jadi solid lagi nanti? Karena tadi kan di video kan kita bentuknya naftalinnya ya atau apa namanya? Atau tadi kita sebutnya itu amonium chloride-nya dia berubah jadi padat lagi. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat nih. Kita start dulu. Nah, kita start, ini kita bakar ya. Sorry, kita panaskan. Panaskan. Lalu di sini ada, ini ya, kalau ini ya, ini kayak bisa dikatakan corongnya gitu. Nah, di sini ada penyumbat. Fungsinya untuk apa sih? Tadi kita kan masang ini ya. Fungsinya untuk apa? Supaya gas yang tadi ya, itu bisa tertahan di sini. Gitu kira-kira. Nah, setelah dipanaskan kan si naftalinnya berubah jadi gas. Nah, gasnya ini tuh nempel di sini nih. Nempel di yang tempat ini. Gitu. Sudah ya, yang tadinya bentuknya warnanya bening itu sekarang ada keputih-putihan kayak gini. Berarti si naftalinnya itu sudah berubah atau sudah menempel di tempat ini. Ya. Setelah itu gimana, Sir? Setelah itu kita ambil lalu kita dinginkan. Nah, kok, Sir, didinginkan? Iya, supaya yang bentuknya tadi bentuk gas berubah lagi jadi solid. Kayak gitu. Jadi supaya si naftalinnya ini berubah
jadi bentuknya solid lagi. Kayak gitu. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti kalau misalnya gimana cara kita bisa mendapatkan naftalin atau nanti ya contohnya ada kampor, itu caranya adalah dengan sublimation. Setelah itu bagaimana? Nah, di sini ada spoon ya, ada sendok, kita ambil aja. Nah ini dia naftalinnya. Tuh. Ini question? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi yang pertama sublimation ya. Sublimation itu memanfaatkan perubahan bentuk dari solid ke gas. Terus gimana supaya bisa dapat gas, bisa dapat solid lagi? Dia didinginkan ya. Didiemin aja gitu. Sampai dia berubah jadi solid lagi. Nah, kalau naftalinnya sudah dipisahkan berarti sisa apa dong? Kalau naftalinnya sudah dipisahkan nih, ini kan sudah dipisahkan ya. Saya kasih tanda X. Berarti sisa? Salt and sand. Salt and sand. Nah, gimana cara memisahkannya? Tuh, nah, di sini ada yang namanya filtration. Sebelum masuk ke sini, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang selama PJJ, kalau pagi-pagi rajin mandi? Nah, saya tanya dulu. Coba di sini yang kalau lagi PJJ nih, walau PJJ, walau di rumah aja, tapi tetap ya mandi rajin gitu. Ada resen. Oke. Saya mau tanya dong, ya. Entah ya terlepas kalian mandinya pakai shower, entah mandinya pakai kalau saya pakai gayung ya, pakai gayung terus ember gitu diisi pakai dari keran kayak gitu. Saya mau tanya, ada nggak sih ketika kalian lagi mandi, tiba-tiba ada pasir keluar dari shower atau dari keran, ada nggak? Ada nggak? Tiba-tiba nih lagi sampoan gitu ya, saya lagi sampoan, tiba-tiba keluar ada pasir gitu, entah pasir, entah tanah gitu, ada? Nggak ada. Nah, kok bisa sih, Sar? Padahal kan dia ngambilnya dari air tanah. Kita tahu sendiri air tanah pasti yang namanya air tanah, ada batu, ada pasir gitu ya. Kotor deh pokoknya. Kok bisa, Sar? Tiba-tiba ketika kita mandi tiba-tiba airnya bersih ya. Wah, sudah bersih gitu, sudah layak pakai lah gitu. Kok bisa? Nah, karena ada ini. Filtration atau filtrasi. Kok bisa, Sir? Dia memanfaatkan ini. Kalau di sini sederhananya dia pakai kertas filter ya. Ini bentuknya kertas. Kita sebutnya filter. Ya, filter atau penyaring. Tapi kalau untuk kalau di rumah kita nggak mungkin pakai kertas segini untuk menyaring air kan? Yang ada rusak nih kertasnya. Ada alatnya khusus untuk filter. Kayak gitu. Nah, Sir, gimana caranya gitu? Dia itu caranya di sini adalah kita buat dulu larutan ya. Jadi ketika si sand sama si salt dimasukkan ke dalam water, siapa yang larut dalam air? Si sand atau si saltnya? Salt. Saltnya ya, saltnya. Oke, dia jadi larutan ya. Nah, setelah itu bagaimana, Sir? Nah, tinggal tuang saja nih ke sini. Dituang. Nah, kira-kira yang nyangkut di sini siapa nih? Sand. Sand, oke, thank you. Sandnya nyangkut di sini. Terus di sini sisanya salt and water aja. Terus gimana, Sir, kalau kita sudah bisa si sandnya ini nyangkut gitu kan, atau si tanahnya nyangkut? Kita next saja. Tapi kan sandnya nyangkut, tapi soalnya kenapa nggak nyangkut?
Kenapa? Emang saltnya dissolve sama water gitu ya? Iya, Oh, kita sudah bahas. Sebentar, saya sambil lihat teorinya ya. Boleh ya? Saya boleh nyontek teorinya dulu ya. Karena kan kemarin kalau tidak salah sudah di-share Memjul tentang mixture ya. Salah satu bentuk mixture itu adalah, bentar, saya cek dulu. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya larutan, but dalam bahasa Inggris saya lupa dah. Larutan itu dalam bahasa Inggris apa? Solution, sir. Oh ya, solution. Oke, thank you, Memjul. Ya, solution atau larutan ya. Jadi ketika si salt kan dia masuk ke dalam water, dia akan berubah jadi solution atau larutan gitu. Tapi kalau misalnya dan ini masuknya homogeneous ya, atau apa namanya, homogen ya bentuknya. Tapi kalau misalnya si sand dimasukkan ke dalam water, kira-kira kita bisa lihat sandnya nggak sih? Pernah nyoba nggak? Misalnya tanah masukin air gitu, masih kelihatan tanahnya bisa kan? kan? Masih. Masih kelihatan tanahnya. Nah itu kenapa ketika tadi maksudnya masuk ke dalam tanah, masuk ke apa namanya nih, alatnya ini, filternya ini, itu si sandnya nyangkut gitu. Dengan harapan si saltnya tadi itu semua larut ke dalam air gitu. Terus kita ambil deh si sandnya, ambil. Nah gitu. Jadi tadi kita sudah dapat si naphthalene sama si mixture gitu ya. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi tuh air. Ya, kan nggak mungkin kita mandi tiba-tiba keluar tanah gitu kan. Yang ada bukan makin bersih, makin kotor. Benar ya? Gitu. Any question sampai di sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, karena si sen sama si naptalinnya sudah dipisahkan, berarti sisa salt tadi kan. Nah, salt ini tapi dalam bentuk solution ya tadi ya, dalam bentuk solution. Dalam bentuk solution. Cara misalnya gimana, Sir? Pakai cara evaporation. Jadi, ketika si salt sama water ini dipanaskan ya di sini. Nah, si water ini dia akan menguap, berubah dari liquid ya, berubah dari liquid menjadi gas. Itu evaporation. Ini kalau waternya. Ya. Tapi kalau si saltnya gimana, Sir? Nah, ini dia. Jadi ketika kita tuang nih, nah, kita tuang ya. Kita tunggu beberapa saat sampai si asapnya keluar. Nah, sampai kayak gini nih. Nah, dia kan keluar nih asapnya ya. Nah, kita matikan. Nah, saltnya ini masih ada di wadah atau masih ada di tempat ini. Gitu. Dengan idealnya adalah si waternya ini akan berubah jadi gas tadi. Sama kayak kita masak air deh. Ya, ketika kita masak air kan ada tuh ketika dia sampai mendidih gitu kan, dia akan berubah jadi gas atau uap air. Nah, ini kita ambil deh saltnya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dan ini dipakai untuk biasanya ya, kalau Sir itu fungsinya untuk apa sih, Sir? Kita tahu evaporation supaya kita taunya ya, kita taunya ini dalam kehidupan sehari-hari untuk petani garam. Siapa di sini yang pernah main ke pantai gitu atau misalnya lewatin jalur Pantura kalau di jalan-jalan misalnya mau ke Semarang gitu, dia lewatin jalur Pantura kan. Nah, biasanya di pinggir-pinggir laut itu ada petani garam. Nah, ini dia salah satu
Kenapa kita bisa dapat garam sampai detik ini? Ya, biasanya kan tinggal beli doang tuh di supermarket gitu ya atau di pasar. Tapi kita nggak tahu cara dapetin si saltnya ini gimana gitu kan. Nah, caranya salah satunya adalah dengan evaporation ini. Tapi dia nggak menggunakan ini ya. Dia nggak menggunakan spiritus. Kalau spiritus kan adanya di lab ya. Tapi mereka memanfaatkan matahari. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Equation? Atau mau coba? Nah, coba di sini ada, saya kasih link ininya deh. Wah, sepertinya saya tidak bisa share link nih. Karena hostnya saya hanya bisa chat ke host. Settingnya begitu ya. Aku jadiin ke Co-host aja, nggak apa-apa. Dasar. Ya, thank you. Oke, nah, silahkan dicoba. Kalian boleh bebas ya, pilih. Sir, itu kan tadi udah sir yang pertama. Boleh nggak saya pakai yang lain? Boleh ya. Kalau mau coba, di sini ada riset. Nah, nanti kita pilih nih, kira-kira mau apa sih gitu. Tadi saya sudah, saya maunya ganti dong, mau jadi soil. Ya, boleh. Tuh. Nanti kalian sama caranya ya, di sublimation dulu, lalu di filtration, lalu terakhir evaporation. Ya, silahkan. Karena kalau nggak seru kalau misalnya kita menjelaskan doang ya, maksudnya kalian nggak nyoba gitu kan, nggak ada greget-gregetnya gitu. Sir, saya ini sir harus coba gitu. Nah, silahkan coba. Nanti kalau bingung bisa tanya. Kita sudah bahas 4 ya. Yang pertama magnetic, kedua sublimation, 3 filtration, yang keempat evaporation. Jadi besok ketika separation component of mixture kita sudah minimal kita sudah tahu setengah 4 ya. Kalau tidak salah separating mixture itu ada 9. Nah, kita sudah ada 9. 9. Nah, nanti yang 5 lagi bagaimana, Sir? Nah, dulu kita step by step. Nah, karena kalau kita langsung, Sir tadi Ardelium info mau restart laptop dulu. Ya, oke. Jadi nanti waktu daily test atau middle semester ya PTS, tahu oh ini sublimation yang begini nih gitu. Jadi nggak abstrak ya. Silakan. Atau ada yang belum bisa masuk linknya? Siapa? Ada yang tidak bisa masuk kecuali yang tadi izin restart. Kalau restart kan nggak mungkin ya. Lagi restart tiba-tiba buka linknya gitu kan. Yang mau share screen di sini boleh. Nah, mau share screen juga boleh. Ya. Jadi kita bisa lihat bersama ya. Nah, siapa yang mau coba? Iya. Yang mau saya harus mencoba. Screen. Silakan raise hand menjadikan co-host. Jadi, Devan mau nyoba ya, Devan mau coba. Devan, where are you, Devan? Sebentar ya. C. Nah, nih. Maksud di host udah bisa kok. Udah. Okay. Udah. Ini kan linknya.
Iya. Ya, betul. Telepon. Nah, kamu mau pisahin apa tuh di situ tuh? Campur, sand, and sugar. Oke. Wah, mantap. Thank you, Devan. Yes, sir. Gimana, sudah paham belum? Sudah, sir. Oke, wih. Gavriel nih. Gavriel, udah raise hand nih dia. Silakan. Bisa share screen? Iya, tar. Discussion dulu. Oke, coba. Silakan. Nah, wih, dia pakai pasir ya. Iya, pakai tanah, sorry. Soil. Langsung start ya kan. Ya, start sublimation. Oke, filtration sekarang. Dulu, sudah baru tua. Terakhir, yang evaporation. Nah, oke. Gimana? Gavriel sudah oke, sudah paham? Sudah. Yang lain, ada lagi? Ya, silakan yang lain. Ya, baru nanti saya jelasin. Kok si salt? Ya, tadi ada water sama salt. Kok nggak pakai filtration aja, sir? Gitu. Nanti kita akan coba bahas. Kok harus seperti itu gitu? Kok nggak semuanya filtration atau nggak semuanya sublimation gitu ya? Kenapa nggak semuanya evaporation? Pasti ada alasannya. Ada gimana tadi dua anak laki-lakinya sudah, nah yang anak perempuannya deh, siapa tuh yang mau coba? Ada? Kan goalnya. Ya, atau udah cukup, sir, kayaknya sudah paham, sir, gitu. Kita lihat lihat mereka berdua praktikum, kayaknya kita sudah gitu ya. Tapi kan ya semua semua nyoba ya.
Jadi biar paham gitu. Nggak cuma Devon atau Gabriel doang yang paham gitu. Tapi yang lain saya berharapnya sih paham. Dan ini bisa membantu kalian dalam ini daily test ya. Kalau misalnya gambar, ini gambar apa ya kemarin ya gitu. Jadi biar nggak asing. Nah, Ya, sebab kita kan nggak bisa on-site lab-nya, jadi kita coba dengan virtual lab. mungkin kalau onsite nih misalnya kita lagi ada di eh, lagi di lab fisika, wah Iya, tuh bisa coba sendiri-sendiri gitu kan atau berkelompok nyobanya. iya. Silakan ada? Aku coba ya, Sar. Oke, boleh. Oke, Clara. Silahkan. Bahannya bebas ya, di situ ada banyak. Oke, dia campur soil and salt. Oke, thank you, Clara. Jadi gitu ya. Saya sambil cek teorinya deh. Saya sambil baca. Ya. Jadi berbicara mengenai mixture, ternyata dia bisa dipisahkan without chemical reaction ya. Mungkin kalau kemarin kita bahas tentang compound, ya mungkin kalau di kelas sudah bahas compound ya sebelum mixture, itu harus dengan menggunakan chemical reaction. For example, fotosintesis ya, di mana kita bisa dapat eh, glukos ya, C6H12O6 gitu. Nah, kalau ini nggak perlu, tidak perlu menggunakan chemical reaction. Nah, kok bisa sih, Sir? Dia eh, sublimation ya, tadi ada sublimation itu tadi ada contohnya ya, ada naftalin, terus sama satu lagi kalau tidak salah itu ada kampor ya, atau kamper, sama satu lagi itu tadi yang contoh amonium chloride, amonium klorida, amonium chloride. Chloride-nya pakai apa bukan sih? Ah ya, CH, amonium chloride. Kok pakai sublimation, Sir? Iya, karena ya mereka bertiga nih, si naftalin, si kampor, si amonium chloride, ketika dipanaskan, ini kan tadi ada wadah ya, ada wadah, lalu di sini ada mereka, lalu misalnya sama yang lain, kalau tadi pakai water, sorry, kok pakai water, pakai soil and salt, nah, sini misalnya naftalin gitu ya, naftalin ditambah
eh, soil misalnya, terus sama satu lagi sama sugar gitu misalnya atau salt. Nah, ketika menggunakan spiritus ya, si naftalin ini dia ini apa dalam bahasa Indonesia itu menyublim ya, berubah. Naftalin ini berubah ya, dari solid ke gas. Dari solid. Kalau tadi dia menggunakan kayak corong gitu, ya, dia ini ya si corongnya ini dia fungsinya untuk menahan si naftalinnya supaya nggak keluar. Makanya di sini disumbat dengan kayak kapas kayak gitu. Supaya si naftalinnya ketika menguap dia ada di sini nih, nempel. Karena kalau misalnya nggak disumbat dia akan pergi gitu kan, yang namanya gas ya, yang namanya gas pasti dia akan, kalau nggak ditahan dia akan keluar gitu ya. Jadi percuma juga sublimation tapi nggak ada penahannya di sini ya, sama aja bohong gitu kan. Dia berubah dari solid ke gas. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih tadi berubah lagi dari solid ke gas terus berubah dari gas ke solid? Kayak gitu. Kalau misalnya di dalam teorinya, ya di dalam teorinya itu dia tidak menggunakan ini. Ya. Jadi dia menggunakan, kalau di teori ya, in teori, dia menggunakan di atasnya itu ada ice cube. Fungsinya untuk apa, Sar? Untuk mendinginkan. Kalau tadi kan kita diemin aja ya, kita diemin lalu dia berubah jadi solid lagi gitu kan. Nah, kalau di dalam teori itu menggunakan ice cube atau balok es gitu, yang kecil-kecil itu yang biasa buat kita beli minum lah kan. Fungsinya untuk apa? Supaya si naftalinnya berubah jadi padat di sini. Jadi di bawahnya si ice cube ini ada kayak alas kayak gitu kira-kira, itu untuk mengubah si siapa namanya nih, si naftalinnya berubah jadi padat lagi di sini. Jadi kayak butiran kayak gitu. Sar, kok nggak pakai ini aja, Sar? Nggak pakai filtration? Pertanyaannya adalah ketika naftalin, ya, ini kan tidak dalam bentuk, tidak ditambah water kan? Nggak ditambah water, makanya dia tidak menggunakan yang namanya filtration atau tadi evaporation, tapi menggunakan sublimation. Kayak gitu. Lagi pula ya akan sangat susah ketika naftalin dipisahkan melalui filtration. Di besok-besok kalau misalnya ada pertanyaan nih, wah nih memisahkan naftalin dengan soil pakai apa ya? Nah, pakai sublimation. Itu secara teorinya. Ingat aja nih 3 benda ini deh. Naftalin, camphor, amonium chloride. Dan bentuknya ada 2 ya. Kalau kita pakai menggunakan virtual lab itu menggunakan wadahnya seperti ini, ya ditutup. Nah, tapi kalau nanti misalnya di soal PTS atau daily test di atasnya ada ice cube, jangan bingung. Ya, karena ice cube ini gunanya untuk mengubah si gas ini berubah jadi solid lagi. Itu tentang sublimation. Ya, silakan. Any question? Apa yang mau ditanyakan? Kalau tidak paham bisa langsung tanya ya. Any question?
Gimana? Tidak ada? Kalau nggak ada Ya, kita berarti kalau semuanya yang nggak dicampur sama air, pemisahannya pakai sublimation. dalam beberapa kasus seperti ini dia menggunakan sublimation. Sublimation itu sebenarnya bukan dia dicampur air atau enggak, tapi memanfaatkan sifatnya si benda ini. Jadi setiap benda ketika dipanaskan, nggak semuanya bisa menyublim kan, nggak bisa berubah jadi gas gitu. Misalnya gini, kemarin kan ada Fe tambah S nih. Bener kan? Sebelumnya, kok dia pakai magnet? Kan dia nggak pakai air. Ya, karena gini, ketika si iron sama si sulfur ini dipanaskan, dia nggak menyublim, dia nggak berubah jadi gas. Sulfur ketika dipanaskan atau si iron ketika dipanaskan, dia nggak berubah jadi sublimation. Gitu. Kalau tidak salah di SD kita sudah bahas ya yang membeku adalah kayak gitu. Masih ingat nggak? Membeku, mencair. Oh, ya masih ingat. Ingat mengembun, menguap. Nah, salah satunya kan ada menyublim kan? Berubah dari solid ke gas, benar? Gitu. Makanya ini memanfaatkan sifat bendanya itu. Kebetulan si kampor, si amonium chloride, si naftalin, ketika dipanaskan, dia bisa jadi gas. Tuh. Ya, jadi bukan karena dia nggak dimasukkan ke dalam air, nggak. Fe ditambah sulfur juga kalau masukin air juga nggak bakal larut juga si sulfur. Besi apalagi ya, serbuk besi kalau dimasukin air juga ngendap aja di dalam gitu. Bukan karena dia tidak dimasukkan atau dimasukkan ke dalam air aja. Gitu. Itu sublimation. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah ada filtration ya. Filtration itu kalau tidak salah ada sand sama ada satu lagi soil. Kalau di lab-nya ada itu kan. Nanti baru si evaporation ada si salt, ada sugar kayak gitu. Oh bisa Sir dia pakai filtration? Ya. Ini berbicara mengenai perbedaan ukuran partikel atau kita sebut dengan size ya. Size of partikelnya. Size of particle. Ya. Size of particle maksudnya gimana sih, Sir? Particle of sand is bigger than particle of water. Mengenai size-nya. Makanya dia bisa saring. Ya, dia bisa saring dengan menggunakan filter. Ya, filter di sini bukan filter Instagram ya, bukan ya. Mohon maaf nih ya buat teman-teman yang pakai Instagram terus pakai filter. Ini filternya bukan filter itu. Karena kalau anak-anak zaman now ketika berbicara mengenai filter apa yang digunakan kalian? Instagram kan? Instagram, TikTok dan yang lain-lain. Bukan filter itu, mohon maaf ya. Jadi ya, kok bisa Sir? Ini filternya gitu ya. Ini penyaringnya gitu. Nah, berbicara mengenai particle of sand ya di sini ya. Particle of sand. Nah, ketika berbicara mengenai partikel ini berbicara mengenai suspension. Nah, nanti kalian belajar lah suspension itu apa di kelas. Yang suspension itu apa sih bedanya suspension, colloid, solution gitu ya. Nah, ketika si water ditambah sand, dia kan sandnya ngendap ya di bawah ya. Walaupun nanti airnya jadi kotor. Sama kayak gini deh, saya nggak tahu ya di daerah rumah kalian itu ada istilah kebanjiran nggak? Kalau di rumah saya pernah. Atau kalian pernah lihat banjir nggak? Banjirnya di Indonesia itu kayak gimana? Bersih nggak? Kayak di Jepang gitu. Kalau di Jepang saya lihat selokannya bisa bersih banget ya. Tapi kalau di Indonesia kira-kira kalau lihat banjir gimana tuh?
Airnya kayak gimana? Pernah lihat nggak? Atau kalau nggak merasakan pasti pernah lihat di TV mungkin. Kotor banget kan airnya kan? Iya. Iya kan? Kotor banget kan? Kenapa? Karena dia air ini sudah bercampur dengan tadi. Ada sand ya sama soil tadi. Walaupun ketika nanti nih, ketika misalnya nih rumah saya banjir, terus dibersihkan gitu ya, airnya surut. Ketika airnya surut, itu masih ada sandnya, masih ada tanahnya, masih ada pasirnya, kalau pasir ya, atau soil, masih ada soilnya, masih ada tanahnya. Kenapa? Karena itu tadi, dia berbicara mengenai suspension. Ya, karena si sand and soil-nya ini dia mengendap di bawah. Walaupun nanti di sini airnya jadi butek banget kan. Terus dituanglah gitu. Nah, ketika dituang ke filter, dia sand ini nyangkut di sini nih. Sand atau soilnya nyangkut di sini. Airnya gimana? Airnya di sini ya. Ini waternya. Kalau tadi water and salt ya. Cuma kalau at least kalau cuma water and sand doang gimana, Sir? Ya pakai filtration. Gitu. Hal ini kasusnya sama kayak misalnya yang tadi ya, air tanah tadi. Kalau air tanah prosesnya panjang, tapi salah satu prosesnya adalah filtration. Makanya kenapa ketika kita nyalakan keran atau shower, sandnya nggak ada. Ya sandnya udah nyangkut di sini. Udah ditahan. Ya. Tapi nggak pakai kertas filter kita ya. Kalau kertas filter nanti jebol. Yang ada nggak kuat ya untuk filter. Any question? Any question? Ada yang mau tanyain nggak? Jadi dia memanfaatkan size of particle atau ukuran partikelnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ntar itu kayak gitu kan biasanya kan filternya kan kayak kecil gitu kan. Kalau misalnya partikelnya itu lebih kecil daripada lubang filternya gimana? Kalau misalnya partikelnya lebih kecil dari filternya ini. Yes. Yes, oke. Pertanyaan bagus. Sebenarnya kalau tadi Devon perhatikan, selain water and salt, dia ada selain water and sand, dia juga ada di sini sugar atau saltnya, benar nggak? Nah, ukuran partikel ini lebih besar, lebih kecil dari si sand ini kan. Makanya ketika tadi dimasukkan water dan saltnya di sini, benar nggak? Dia tulisannya jadi water and salt bukan di sini. Kalau kamu perhatiin atau kalian perhatiin, kenapa? Karena saltnya ini ya ukurannya lebih kecil dari si filter. Maka water and salt tidak bisa dipisahkan menggunakan filtration. Gitu. Makanya tadi sugar and salt-nya lolos. Baru nanti yang terakhir ya, water plus salt atau water plus sugar. Gitu. Gimana? Itu mengenai filtration. Any question? Ada yang mau tanyakan nggak? Tapi good, pertanyaannya good question. Sir, kalau misalnya partikel lebih kecil gimana? Lolos. Ya. Anggaplah misalnya di water and sand ini ada bakteri gitu ya. Bakterinya lolos. Nggak bakal nyangkut di sini, Mak. Ya, pasti di sini, di air itu. Berarti yang kita pakai di rumah ada bakterinya, Sir? Ya enggak, itu ada prosesnya lagi. Itu sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar layak. Dan air kamar mandi. kenapa? Pantas kita nggak boleh minum air kamar mandi. Ya selain mentah juga sih, nggak baik ya. Tapi maksudnya secara apa namanya, secara filtration kayak gitu ya, water and salt sisanya.
Nah, baru yang terakhir ada evaporation. Nah, kalau dalam tadi ya, kalau misalnya petani garam, evaporation ini gimana, Sir? Ya, kalau tadi kan kita evaporation di lab kan dia tadi ya, di sini ada water and salt gitu ya. Water and salt, terus di sini pakai spiritus. Gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana, Sir? Kalau misalnya kita petani garam, evaporation-nya itu menggunakan sinar matahari. Ya, jadi air lautnya dikumpulin nih. Jadi kalau misalnya coba kalian searching Google petani garam, ya petani garam itu ada kayak seperti ada kotak-kotaknya gitu, kotak-kotak. Lalu nanti di sini air lautnya dikumpulkan gitu ya. Kan dia air laut kan water and salt, benar nggak? Ada air laut rasanya manis, ada? Nggak ada, ya, nggak ada. Ini namanya air laut asalnya asin, kok bisa, Sir? Ya, kenapa air laut rasanya asin? Bukan karena ikannya keringetan kejar nelayan, ya, bukan. Tapi karena ada saltnya, ya, karena ada saltnya. Nah, untuk dapetin saltnya gimana? Nah, itu salah satu prosesnya adalah evaporation ini. Jadi jadi si waternya itu menguap. Tuh. Tapi ada satu lagi proses yang disebut dengan kristalisasi. Ya. Jadi buat jadi kristal garam itu gimana? Cuma kita nggak bahas sekarang. Mungkin di kelas ya. Nah, keterbatasan waktu juga. Tapi salah satu bentuknya, salah satu prosesnya adalah evaporation. Gitu. Kalau tadi kelihatannya sederhana banget ya, pakai spiritus, water and salt, terus waternya menguap, saltnya ditinggal gitu kan. Nah, kamu coba searching petani garam, betul nggak sih dia ada kayak petakan gitu, terus nanti kalau misalnya di petani garam itu dia sudah, kalau gambar itu sudah ada saltnya ya dalam bentuk kayak dibentuk kayak bukit-bukit gitu, bukit-bukit kecil. Oh ya, Sir, saya bisa share nih, Sir, kebetulan ada di Google. Ya, silakan. Nah, bisa. Nggak seperti ini ya, Sir ya. Nah, begitu. Ya. Thank you, Mem Jul. Nah, itu ada petakan-petakannya gitu kan. Nah, ini salah satu bentuknya adalah evaporation. Salah satu prosesnya. Tapi untuk dapat bentuk-bentuk kristal begini, ada yang namanya kristalisasi. Saya bingung lah kalau bahasa Indonesia Inggris kristalisasi itu gimana? Jadi ya sama. Crystallization. Crystallization ya. Sir, itu putih-putih airnya, Sir. Yang mana? Ini putih ini nih. Garamnya. Garamnya. Iya. Saltnya gitu. Jadi sudah punya bayangan ya. Sudah oke lah ya. Sir, kalau misalnya kita baca buku atau misalnya lihat modul kan kayaknya ini banget ya, bingung ya. Aduh, ini apa gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk membantu kalian supaya paham tuh. Gitu. Tapi setelah ini kalian nggak disuruh jadi petani garam ya, enggak ya. Ya, nanti ini karena serius saya jadi petani garam lah ya. Jangan. Kalau punya usahanya boleh. Ya, kalau kalian jadi petani garamnya jangan. Bahaya. Ya, ini soalnya kan. Nanti tiba-tiba, Sir, saya udahlah, saya nggak usah sekolah lah. Saya jadi petani garam lah. Enggak ya, jangan. Tapi ini sebagai gambaran aja bentuknya nih. Karena kan kalau garam kita bisa tinggal pakai ya, apalagi yang ngambil tata boga terus masak-masak gitu, suka masak di rumah. Nah, kita cuma tahu itu garam, wah beli aja garam gitu kan, cuma 1.000 satu pak gitu kan. Tapi kita nggak tahu prosesnya gimana. Oh, ternyata masuk loh ke fisik loh. Itu silakan, ada yang mau tanyain nggak? Ya, oke, saya stop share. Stop share, ada yang mau tanyain nggak? Sudah ada gambaran ya. Jadi besok-besok kalau daily test ditanya, nih kalau petani garam pakainya apa tuh gitu ya. Nah, salah satunya adalah evaporation. Walaupun nanti ada crystallization untuk mengubah jadi kristal-kristal tadi tuh.
Ada. Nah kan, 3 menit nih, lumayan loh 3 menit. Ada 7H. Nah, 5-nya lagi apa? Berarti kan udah ada 4 tuh, 5-nya lagi nanti di kelas ya. Masuk crystallization tadi. Lagi seperti decantation, ya, Ya. ada. Kalau decantation itu saya kasih spoiler ya. Ya. Jadi decantation itu ada di sini yang kalau saya kalau bikin kopi hitam itu kan ada ampasnya biasanya, bener kan? Biasanya kalau bikin kopi hitam itu ada ampasnya. Nah, cara untuk supaya saya memisahkan ampas dari kopi yang saya mau minum adalah dengan cara decantation. Itu dituang sampai ampasnya itu sisa di gelas yang lama. Saya minumnya gelas baru yang nggak ada ampasnya. Itu decantation. Spoiler sedikit, biar ada gambaran. Lain nanti ada distillation ya, ada kromatografi. Apa tuh kromatografi? Gitu. Saya baru pertama kali dengar, Sir, kromatografi apa, Sir? Nah, itu nanti. Ada lagi? Kalau tidak ada, sepertinya cukup ya, sudah 8.30. Setelah ini kalian siapkan pelajaran selanjutnya.